Set bogeys 135, 50, Angel 60. Amerika Serikat telah memasok Ukraina dengan ribuan Javelin. Rudal anti-tank portable ini bahkan telah menjadi ikon perang Ukraina. Tetapi sepertinya Amerika sendiri mulai menghadapi stok yang semakin menipis. Pentagon mungkin telah memberikan sekitar sepertiga stoknya ke Ukraina. Ini menjadikan Amerika mendekati titik di mana ia harus mengurangi transfer untuk mempertahankan persediaan yang cukup untuk rencana perangnya sendiri. Produksi rudal baru juga tidak bisa cepat hingga akan memakan waktu bertahun-tahun untuk mengisi kembali stok Javelin mereka. Rusia di sisi lain memiliki banyak kendaraan lapis baja, dan Ukraina masih akan membutuhkan senjata ini dalam jumlah yang cukup signifikan mengingat pertempuran masih jauh dari selesai. Amerika Serikat mengatakan telah memberikan 7.000 Javelin ke Ukraina. Senjata ini telah memungkinkan pasukan Ukraina yang sebagian besar adalah infanteri ringan untuk membendung gerak maju pasukan mekanis Rusia meskipun daya tembak mereka jauh lebih besar. Meski tentu saja bukan hanya Javelin yang berperan, Ukraina juga dipasok dengan senjata anti-tank lain seperti NLAW Inggris, Panzerfaust 3 Jerman, dan Carl Gustaf dari Swedia. Amerika Serikat belum menerbitkan angka tentang inventaris Javelin mereka. Tetapi menurut buku anggaran Angkatan Darat Amerika sejak produksi dimulai pada tahun 1994, total produksi Javelin telah mencapai 37.739 unit. Setiap tahun pasukan Amerika menggunakan beberapa rudal untuk pelatihan dan pengujian. Jadi mungkin ada sekitar 20.000 hingga 25.000 yang tersisa di gudangnya. Itu berarti 7.000 sistem yang diberikan ke Ukraina mewakili sekitar sepertiga dari persediaan total Amerika. Jumlah yang tersisa mungkin terdengar cukup banyak, tetapi Mark F. Sansian dari Center for Strategic and International Studies menyebut, dengan jumlah sekarang para perencana militer Amerika kemungkinan akan menjadi gugup. Amerika Serikat menjaga stok senjata untuk berbagai kemungkinan konflik global seperti dengan Korea Utara, Iran, Cina, atau Rusia sendiri. Pada titik tertentu, persediaan itu akan cukup rendah hingga para perencana militer akan mempertanyakan apakah rencana perang itu dapat dilaksanakan. Dan Amerika Serikat kemungkinan mendekati titik itu. Jawaban yang jelas adalah membangun lebih banyak rudal dan unit peluncurnya. Amerika Serikat telah membeli Javelin dengan jumlah sekitar 1.000 per tahun. Tingkat produksi maksimum adalah 6.480 per tahun. Tetapi untuk bisa mencapai tingkat produksi maksimum ini butuh waktu setidaknya 1 tahun. Waktu pengiriman adalah 32 bulan. Artinya setelah pesanan dilakukan dibutuhkan waktu 32 bulan sebelum rudal dikirimkan. Dengan demikian dibutuhkan waktu sekitar 3 atau 4 tahun untuk mengganti rudal yang telah dikirimkan ke Ukraina selama ini. Itu belum jika Amerika terus memasok Javelin ke Ukraina. Tidak hanya Javelin, Amerika Serikat juga menyediakan berbagai macam sistem lain seperti senjata ringan, radar pelacak, dan truk lapis baja. Namun jumlah yang disediakan relatif kecil dibandingkan dengan persediaan yang ada. Sebagai misal, Amerika Serikat telah mengirim 50 juta amunisi ke Ukraina. Kedengarannya banyak, tetapi total produksi amunisi Amerika untuk keperluan militer dan sipil adalah 8,7 miliar per tahun. Pengiriman ke Ukraina kurang dari 1% dari itu. Salah satu sistem yang tingkat persediaan dan pengisiannya dibatasi adalah rudal anti pesawat Stinger. Menurut lembar fakta Gedung Putih, Amerika Serikat telah memberikan 2.000 Stinger kepada Ukraina. Amerika Serikat belum membeli satupun senjata ini sejak tahun 2003. Saat itu total produksi disebut mencapai 11.600 rudal. Dengan penggunaan untuk pengujian dan pelatihan sebesar 1% per tahun, maka persediaan Stinger yang tersisa sekitar 8.000 rudal. Jadi Amerika Serikat telah mengirim sekitar 1/4 dari inventarisnya ke Ukraina. Pada tahun 2003, ketika terakhir kali Amerika Serikat membeli Stinger, tingkat produksi dinyatakan 275 dengan kinerja standar. Angka itu bisa ditingkatkan menjadi 720 per tahun pada tingkat produksi maksimum. Tetapi sekali lagi butuh waktu lama untuk bisa mencapai tingkat produksi maksimum tersebut. Lebih lanjut, Pentagon telah memikirkan generasi berikutnya dari sistem pertahanan udara jarak pendek dan mungkin tidak ingin membeli lebih banyak Stinger. Jadi kemungkinan ada periode di mana stok senjata kelas ini akan sangat rendah.
Sementara itu, menurut International Institute for Strategic Studies, Rusia memiliki 2.800 tank dan 13.000 kendaraan lapis baja lainnya. Selain itu, masih ada 10.000 tank dan 8.500 kendaraan lapis baja lainnya dalam penyimpanan. Intelijen sumber terbuka menunjukkan Rusia telah kehilangan sekitar 1.300 kendaraan lapis baja di Ukraina. Intinya adalah bahwa Rusia tidak akan kehabisan kendaraan lapis baja dalam waktu dekat. Itu artinya Ukraina masih butuh banyak Javelin dan kawan-kawannya. Dan apakah Amerika serta sekutunya mampu menyediakannya dengan cepat? Kita lihat saja. Demikian sahabat Jejatapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. And thank you guys. Appreciate it.